wa imamina wa qudwatina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu bil 'usub wa talinu biha as-suhub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syadid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati sahibul bait Pak Haji Baban Hambali dan semua keluarga beliau, anak cucu beliau, menantu-menantu beliau, dan orang-orang yang sayang sama beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disihatkan badannya, dilancarkan usahanya, dibahagiakan kehidupannya, dan selamatkan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para saudara-saudari Al-Faqir yang sama-sama duduk di majelis ini, tidak lain tidak bukan kita semua mengharap ridha Allah, kita semua mengharap ampunan dari Allah, kita semua mengharap ijabah dari Allah, kita mengharap rahmat dari Allah, kita semua mengharap kasih sayang dari Allah. Mudah-mudahan tidak keluar dari majelis ini kita mendapatkan ampunan dari Allah, mendapat ijabah dari Allah, dan barakah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan barakah para aulia, para asfiya, para ulama. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua dan anak cucu kita semua orang-orang yang mulia dunia akhirat, orang-orang yang bahagia dunia akhirat, orang yang sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan hati kita yang kotor dibersihkan oleh Allah, hati kita yang kotor dibersihkan oleh Allah, akhlak kita yang bejat dibaikkan oleh Allah, kita diberikan ilmu yang manfaat, harta yang barokah, rizki yang barokah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semua limpahan rahmat, limpahan hidayat, limpahan maghfirat, dan semoga kita semua kelak tatkala meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Insyaallah kita semua, apabila hati kita ada kecintaan kepada wali Allah, apabila hati kita ada ta'alluq kepada para wali Allah, dan tidak mencintakan hati kita kepada wali Allah kecuali kita berusaha untuk mencintakan hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata maha guru saya yang mulia Samatul Sadul Imam Al-Habar Kutub Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih. Hasya wa kalla an tahrigan naru qalban fihi mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil akan membakar api neraka kepada satu hati. Ya, disebutkan hati di sini yakni dalam ilmu balaghah zikrul ba'd tufidul kul katanya. Yaitu menyebutkan sebagian tapi intisarinya keseluruhannya. Ya, mustahil akan membakar api neraka yang mana di dalam hati seseorang ada kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk kita di sini membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jamaahnya kita, kumpulnya kita, ya, di waktu malam yang penuh barakah ini tidak lain tidak bukan agar kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barakah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengan karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengan keilmuan ma'rifat Syekh Al-Jilani, kita semuanya dijadikan orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, jadi orang-orang yang kenal kepada Allah, jadi orang-orang yang mengenal makna la ilaha illallah, sehingga kita meninggal dalam keadaan iman dan Islam dan diridhoi dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah seorang wali besar. Ya, Syekh Abdul Jilani adalah seorang khalifah min khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wakil, bahkan beliau mempunyai maqam mutasarrif. Maqam mutasarrif yaitu maqam seseorang yang mempunyai maqam apabila menolong seseorang seperti menolongnya dia tatkala masa hidupnya. Ya, terkenal kata ulama sahibut thariqah mengatakan,
bahwa ashabul mutasarrifin ada 4 katanya. Yang pertama yaitu Imam Hayya bin Ghas al-Harrani. Yang kedua Imam Ugail al-Mambiji. Yang ketiga Imam Ma'ruf al-Qarhi. Yang keempat Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan di malam yang penuh barakah ini, apa yang kita inginkan, apa yang kita mohon kepada Allah Ta'ala, beliau para wali-wali Allah, Al-Imam Hayya bin Ghas al-Harrani, Al-Imam Ugail al-Mambiji, Al-Imam Ma'ruf al-Qarhi, khususan Syekh Abdul Qadir al-Jailani menyampaikan doa kita kepada Allah, mendoakan kita semuanya agar menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian riwayat hadis mengatakan, "Man ahabba auliya Allah", barang siapa cinta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, husyira ma'ahum, maka dia akan dikumpulkan bersama mereka. Wa yuhsabuna bihisabihim, maka wa yuhsabu bihisabihim, maka dia akan dihisab kelak pada hari kiamat seperti hisabnya para wali-wali Allah, walau lam ya'mal bi'amalihim, walaupun dia belum bisa beramal seperti amalnya para aulia Allah. Jelas kita mustahil, agak mustahil kalau kita bisa mengamalkan seperti Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Beliau itu 40 tahun tidak pernah tidur malam. Beliau salat subuh memakai wudu isya. Ya, itulah Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Beliau itu Masya Allah luar biasa, mahbubun indallah, dicintai si Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan dalam satu mutiaranya, wa idza sa'altumullaha ta'ala fas'alu bi, kata beliau. Apabila engkau wahai manusia meminta kepada Allah, maka mintalah dengan namaku, insyaallah akan digabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu kedudukan yang tidak dimiliki kecuali oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi, banyak wali-wali yang luar biasa magamnya sehingga bisa menjamin orang yang cintai kepadanya. Bahkan orang yang kenal kepada namanya akan dijamin masuk surga. Al-Imam Asy-Syadzili, beliau itu Masya Allah seorang wali penerus daripada Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Syekh Imam Abu Hasan Asy'ari kenal kita insya Allah. Ya kalau kita sering belajar kitab atau kita sering ngaji, kenal yang namanya Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Beliau itu tidak tidur kecuali bermimpi Rasulullah SAW. Saya tidur pada waktu malam atau siang 40 kali saat ini tidur, maka pasti beliau bertemu dengan baginda Nabi SAW 40 kali. Ini keistimewaan saudara Imam Abu Hasan Asy'ari. Di satu riwayat beliau meneruskan makomnya, kedudukannya, derajatnya Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Beliau mengatakan, man hafidha ismi lam yadkhulin nar, katanya. Ini kata maha guru saya yang mulia Samatul Sadri Imam Al-Kutub Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Hakim. Seorang wali gak mungkin bohong. Kalau ada wali bohong itu wali-wali daya namanya, bukan wali kutub. Ya Masya Allah. Tidak ada satu wali yang bohong. Apabila ada seseorang bohong, maka hilang magamnya di Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa la'anatullah 'alal kadzibin. Laknat Allah atas orang yang pembohong. Mustahil wali-wali Allah, mustahil orang yang berpegang teguh dengan syariat Rasulullah dia mau bohong. Ya, kata guru saya mengatakan, man hafidha ismi, siapa-siapa yang menghafal namaku, lam yadkhulin nar, maka mustahil dia akan masuk neraka. Ya, siapa nama Imam Abu Hasan Asy-Syadzili? Yaitu namanya Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar al-Mulaqab Bisyadzili. Ya, jadi kalau kita menghafal nama beliau, kita Fatihah ini, mulai sekarang ini kita hadir majlis ini, kita menghafal satu faedah. Mudah-mudahan nanti kita walaupun mungkin kita enggak cocok atau kita enggak layak untuk masuk surga, dengan barokah para wali-wali Allah, dengan sebab kita cinta kepada Allah Ta'ala, kita kelak dimasukkan surga bersama mereka semuanya. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Akan dikumpulkan seseorang bersama orang yang dicintai. Sekarang kita duduk di majlisnya Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Sekarang kita duduk di acaranya Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Sekarang kita diundang oleh Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Bukan diundang Pak Haji Baban, bukan. Sekarang hakikatnya kita diundang oleh Syekh Abdul Qadir al-Jailani. InsyaAllah kita akan mendapat barakat. Kita akan mendapat limaan rahmat daripada Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Musa mengatakan, man bagainahu garrabnahu, katanya. Kalau kami menginginkan seseorang, pasti kami akan dekatkan dia untuk membaca tawasul kepadanya, untuk membaca manakibnya, untuk mengikuti sepak terjangnya.
Wa man ma bagainahu ya ba'adnahu, dan siapa-siapa yang kami tidak menginginkan dia untuk kami memberikan dia syafaat, memberikan dia barakat, maka aku jauhi dia ya dengan melupakan kami, katanya. Maka alhamdulillah pada saat ini wasilah Pak Haji Baban Hambali kita bisa dikumpulkan di majlis yang penuh barokah ini, tidak lain dia bahkan kita mengharap barokah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Uyainah mengatakan, "Inda dzikris shalihin tatanazzur rahmat," katanya. Ya, apabila disebutkan nama orang soleh, apabila disebutkan manakibnya orang soleh, apabila disebutkan daripada peranginya orang soleh, maka disitulah turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzikrus salihin yukaffirudz dzunub, menyebutkan nama orang soleh, menyebutkan keistimewaan orang soleh, bahkan nama yang soleh bisa menghapus dosa-dosanya. Wa qala al-Imam Muhammad Al-Madani radhiyallahu anhu mengatakan, dzikrus salihin yuhyil qulub, menyebutkan nama orang soleh bisa menghidupkan hati-hati. Mudah-mudahan kita semuanya yang hati kita mungkin sakit tatkala kita ngaji malas, ibadah malas, taat malas, ya, yang ada di hati kita dunia dengan sebab kita hadir di majlisnya Syekh Abdul Qadir Jilani, sehingga hati kita menjadi hidup dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Masya Allah, wali-wali Allah Ta'ala mempunyai keistimewaan luar biasa. Apapun yang dia minta akan digabul Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam satu riwayat maqalah, ya, hadis qudsi yang ada di dalam Risalah Al-Habibul Imam Al-Kutub Al-Habib Abdul Haddad mengatakan, "Ya ibna Adam," kata Allah Subhanahu wa taala. "Ya ibna Adam, wahai manusia, kenapa wali-wali Allah Ta'ala bisa menghidupkan manusia? Kenapa wali-wali Allah Ta'ala bisa menjamin manusia masuk surga?" Banyak cerita-cerita, banyak karamah-karamah para aulia, banyak keistimewaan para wali-wali yang lain yang tidak lain dan tidak bukan beliau mendapatkan ini semua karena sebab warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Syekh Abdul Jilani, siapa yang meminta kepadaku akan Allah Ta'ala kabulkan hajatnya. Barang siapa bertawasul kepadaku akan digobol hajatnya. Barang siapa yang lagi sedih, mempunyai hajat dan memanggil namaku, pasti akan digobol hajatnya dan dihilangkan segala kesusahannya. Ini adalah satu jaminan daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Mudah-mudahan kita semua yang mendapatkan hajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi para wali Allah Ta'ala mempunyai keistimewaan karena beliau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala berfirman di dalam hadits qudsi, "Ya ibna Adam, wahai manusia, atikni, taatlah kamu kepadaku." "Ya ibna Adam, atikni." Ya, wahai manusia, taatlah kepadaku, katanya. Ya, kata Allah SWT, "Wahai manusia, bertakwalah kamu kepadaku, aj'alka taqulu li syai'in kun fayakun." Pasti aku jadikan engkau mengatakan sesuatu kun fayakun. Jadi wali-wali Masya Allah, Al-Imam Ibrahim Al-Madbuli, Al-Imam Said Al-Amiri, Syekh Abdul Jilani dan lain sebagainya, mampu menghidupkan orang yang telah meninggal, mampu. Apapun mampu. Bahkan yang mulia, Samatul Sadul Imam Al-Kutub, maha guru saya, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir, ini terjadi. Ya mungkin 20 tahun yang lalu. Ini orang tuanya sendiri yang berjalan dan supir beliau. Tatkala beliau itu undangan di Pasuruan kalau nggak salah. Supirnya kan biasa, kalau supir kiai, supir para ulama itu cepet-cepet supirnya kan. Wah cepetnya. Tiba-tiba di pertengahan jalan nabrak anak kecil, jedar. Iya, takut supirnya. Iya, nabrak anak kecil. Iya. Ya kalau maha guru saya itu nggak di mana-mana pun kalau nggak kitab membaca Al-Quran. Itu terus amalannya. Sehingga takut supirnya untuk melaporkan kepada guru saya. Akhirnya terpaksa melaporkan bahwa ada anak kecil tertubruk sehingga meninggal. Ya, kata beliau mengatakan hati. Ya, bawa ke sini ya. Digendong, dikasih ludah, hidup kembali. Orang tuanya teriak, Masya Allah. Ini yang cerita orang tuanya sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena dekatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa beliau bisa mampu begitu? Karena dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kecintaannya mendorong beliau bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau doa satu kali digobol langsung oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena jauh daripada maksiat. Seperti Al-Imam Al-Kutub Al-Arif Billah Al-Habib Saleh Musin Hamid mengatakan, "Du'ai yasbikul barak," katanya. Ya, doaku itu cepatnya diterima oleh Allah Ta'ala melebihi cepatnya kilatnya menyambar. Bahkan saya tidak pernah berdoa ya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ditanya, "Ya Imam, apa rahasianya doa Anda doa kepada Allah Ta'ala ditolak?"
Bagaimana bisa ditolak? Saya tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa kita kok doa sulit diterima? Kenapa mungkin ibadah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salat pun mulai Allahu Akbar sampai salam, yang diingat adalah dunia semuanya. Ya. Mana bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Makanya itu guru saya mengatakan ibadah kita nonsen, tidak ada artinya di Allah Ta'ala. Kenapa? Jauh daripada kata benar. Ya. Makanya kita sekarang ini yang bisa kita banggakan, yang bisa kita ambil daripada itu manfaat di dunia akhirat, yaitu kita bertawasul dan berziarah kepada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu amal ini yang sisa harus kita kejar agar kita menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan ya, dengan barokah kita bertawasul kepada wali-wali Allah, dengan barokah kita cinta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan kita semua digobol hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang susah disenangkan oleh Allah, yang usaha dilancarkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang mempunyai hajat digobol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sandarkan permintaan kita kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fa innahu mahbubun indallah, karena beliau ada seorang yang dicintai oleh Ta'ala. Kalau ada seorang yang dicintai, ada seseorang, minta apapun akan dibeli oleh orang tersebut. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, minta apapun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah satu tetes makna daripada membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, saya sebenarnya ingin mau ngomong ABC sangat panjang, tapi sudah malam, takut kelamaan. Kata Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, idza talatil majalis dhahabatil barakah. Kalau sudah panjang majelis, terlalu lama majelis, hilang barokahnya. Hilang barokahnya. Bahkan riwayat yang mengatakan idza talal majlisu kana syaitanu fihi nasib. Kalau satu majlis terlalu panjang, terlalu lama, mata syaitan itu banyak bagiannya. Kenapa? Karena intisari ibadah yaitu ikhlas. Kalau panjang-panjang pantatnya panas. Iya, goyang ya, sudah lamanya ngomong terus. Wah, ini sudah lapar. Nah, ini sudah menghilangkan daripada fadilah yang hendaknya kita dapatkan. Karena sebab tidak ikhlas. Nggak usah lama-lama, yang penting istiqomah. Berhubung tadi ngisi di Jatiroke, langsung lari ke sini. Untung masih jam segini sudah nyampe. Ya, supirnya Masya Allah cepat kayak buruk. Ya. Masya Allah, sampai 10 baru nyampe sini kan ya. Masya Allah. Ya, minta maaf ya, Bapak sudah nunggu lama, mungkin menunggu mulai Isya tadi ya. Saya minta maaf sebesar-besarnya, Insya Allah. Ya, perjuangan Bapak-bapak ya waktunya menjadi barokah semua. Amin ya rabbal. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah, ya Allah nas'alukal ijabah, nas'alukal sa'adah, nas'alukal riayah, nas'alukal istiqamah, wa nas'aluka ya Allah khairan dunya wal akhirah lana wa liwalidina wa suyukhina wa hababina wa auladina wa talamidina wa jami'a jama'atina wa mustami'ina wa muhibbina ya Allah. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu